Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Hongji telah terpilih untuk menerima hadiah dalam sayembara Huang Shifu. Setelah menerima hadiah, Hongji kemudian meminta diri untuk pulang. Namun, sebelum dia pergi, Shifu memberikan satu pesan. Hongji, kedua benda yang kau terima itu sesungguhnya bukan benda keramat. Dia adalah benda yang memuat ilmu penting. Dia memang memiliki kekuatan besar untuk membuat seseorang menjadi pandai dan selamat. Namun, untuk mencapainya, maka engkau harus mengamalkan ilmu di dalamnya. Dia tidak akan melahirkan fungsi apa-apa jika sekedar kau simpan belaka. Nanti, di hari ketiga, bulan kelima, ketika yin bumi bertemu dengan yang langit, di dalam suasana dan tempat yang paling sunyi, kau boleh membuka kotak tersebut. Dan apabila engkau menemui kesulitan dengan isi kotak itu, kau bisa datang kemari untuk meminta bantuanku. Sekarang kau boleh pulang. Semoga hari-harimu penuh dengan kebaikan dan keberuntungan. Hongji memberi hormat dan mulai melangkah pergi dari kediaman Shifu. 6 bulan berlalu. Tibalah saat yang disebutkan oleh Shifu. Hari ketiga di bulan kelima. Pagi itu, Hongji bergegas keluar dari rumah, menuju sebuah gua kecil di pinggir hutan. Dia memilih tempat yang sunyi untuk membuka kotak jimat dari Shifu. Dengan hati berdebar penuh rasa penasaran, Hongji membuka kotak tersebut dengan perlahan. Ketika kotak pertama terbuka, Hongji terkejut. Di dalam kotak hanya ada sebuah papan kayu biasa berbentuk simbol aneh. Dia mengambil kayu simbol tersebut dan mencoba mencari-cari benda atau catatan penting. Namun, dia tidak menemukan apa-apa. Dengan penasaran, dia segera membuka kotak kedua. Dan hal yang sama terjadi. Tidak ada apa-apa di dalam kotak itu kecuali sebuah kayu simbol berbentuk aneh. Hongji berpikir keras, mana mungkin kedua kayu ini mengandung suatu ilmu penting? Dan kenapa untuk membukanya harus menunggu situasi yang sunyi seperti ini? Dia terus saja berpikir keras. Beberapa jam lamanya, Hongji terus merenung mencari-cari jawaban. Tiba-tiba, Hongji teringat bahwa jika menemui kesulitan dengan isi kotak, maka dia boleh meminta bantuan Shifu. Hongji segera bergegas pergi menuju kediaman Shifu. Ketika Hongji tiba,
Huang Shifu hanya tersenyum. Dia menghampiri Hongji dan mengajaknya duduk. Shifu kemudian berkata, "Hongji, asal kau tahu bahwa kekosongan adalah ibu dari segalanya. Segala isi dunia ini ada dan terjadi karena kau sendiri yang membuatnya menjadi ada. Seperti isi kotak hadiahmu itu, bagimu dia hanya sekedar kayu biasa. Namun bagiku, dia adalah jimat terkuat. Setinggi apapun sebuah jabatan, sebanyak apapun harta yang dimiliki, dia akan terasa kecil jika kau menganggapnya kecil. Demikian sebaliknya, sekecil dan selemah apapun suatu benda, dia adalah besar jika kau menganggapnya penting dan berharga. Ketika engkau melewati sebuah gurun yang luas tanpa air, lantas kau merasa haus, kau butuh air, namun tidak ada sedikit pun air di sana. Sementara aku adalah pedagang air yang kelebihan muatan. Aku ingin mengurangi beban air dalam gentong yang aku bawa. Aku perlu membuang beberapa liter untuk itu. Ketika kita bertemu, kau membutuhkan air yang saat itu sangat penting bagimu. Sementara aku perlu sedikit membuang beban air yang berlebihan di pundakku. Aku memberimu air itu, air yang kecil, yang tidak berharga bagiku, bahkan air yang membebaniku. Sementara engkau menerima air itu dengan penuh rasa syukur, karena air itu sangat bernilai bagimu. Lihat Hongji, bagiku air tersebut sangat kecil dan tidak berguna. Namun bagimu, dia sangat berharga dan besar manfaatnya. Besar dan kecil ditentukan oleh kita sendiri. Berharga dan sia-sia juga ditentukan oleh kita sendiri. Dunia ini penuh dengan isi, atau dia adalah kekosongan belaka. Semua juga ditentukan oleh dirimu sendiri. Hongji, simbol kayu dari kotak pertama adalah tanda tanya. Dengan tanda tanya tersebut, orang akan menjadi pandai. Orang yang selalu membawa tanda tanya itu, kemudian mengikuti arahnya, maka dia akan menemukan banyak ilmu dalam kehidupannya. Tanda tanya itu sangatlah penting. Dia memang simbol ketidaktahuan. Dia memang simbol kebodohan. Namun dia adalah bentuk sebuah kehendak untuk mencari jawaban. Dia juga merupakan simbol keingintahuan. Dengan tanda tanya, maka engkau akan menemukan banyak jawaban penting dalam hidupmu. Tanpa tanda tanya, tanpa kebodohan, tanpa ketidaktahuan,
maka engkau akan kehilangan semua petunjuk dan jawaban dalam hidupmu. Maka itu, Hongji, untuk menjadi pandai, seseorang harus sementara dulu menjadi bodoh. Untuk bisa melompat jauh ke depan, orang harus terlebih dahulu mundur ke belakang dalam ancang-ancang. Untuk bisa menarik, orang harus sementara waktu mengulur. Dalam hidup ini, orang yang ingin menerima, maka untuk sementara terlebih dahulu harus memberi. Ingat, Hongji, dia yang membuang tanda tanya, membuang ketidaktahuan dari dalam dirinya. Artinya, dia telah menutup hatinya. Dia tidak akan mendapatkan tambahan ilmu apapun. Tidak ada sisa ruang dalam dirinya untuk tempat tumbuhnya pengetahuan baru. Dia ibarat gelas atau cawan yang tertutup, yang tidak bisa dituang dengan air lagi. Maka penting untuk terus membawa tanda tanya itu dalam hatimu. Penting untuk terus membuka peluang dan jalan bagi tumbuhnya pengetahuan baru. Akan tetapi, Hongji, tanda tanya juga bisa mengantarkan kamu menuju bahaya. Dia bisa membuatmu menjadi celaka. Maka dari itu, kau harus menggunakan jimat kedua, yakni tanda seru. Tanda seru ini mewakili kehati-hatian. Dia adalah simbol ketelitian, kewaspadaan. Kau harus membawanya serta dalam hidupmu, sebab itu yang akan menyelamatkan dirimu. Hongji, apakah engkau mengerti? Hongji yang dari tadi terpana dan kagum atas petuah Shifu, segera bergegas membungkuk menghaturkan hormat. Shifu, kumohon jadikan aku sebagai muridmu. Shifu, saya ingin belajar darimu. Kumohon, terima aku sebagai muridmu. Shifu tersenyum. Dia menepuk bahu Hongji dan berkata, "Sejak kau terpilih dalam sayembara, kau telah kuanggap sebagai muridku. Hongji, saat ini namamu akan kuubah menjadi Laozi. Orang boleh memanggilmu Li Er. Kelak ketika dewasa, kau akan menyebarkan pengetahuan. Sejarah hidupmu mungkin tidak akan dikenali, namun ajaranmu akan terus hidup dalam hati, jauh ke depan, melampaui zaman demi zaman. Karena memang demikianlah, dia yang bijak akan selalu berbuat, dan ketika nama muncul, dia mundur."